Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Iqbal Abilian Juraldo dengan nomor 14 kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Fakriddi Rifki Maulana dari 9A dengan nomor absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Rahmawati dari kelas 9A dengan nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Ramadhani dari kelas 9A dengan nomor absen 16. Mengenal dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Yuk kita mengenal dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu spora. Ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua adalah tunas. Ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biakan dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar membesar dan berisi. Umbi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh umbi adalah kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Rizoma atau rimang mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi adalah tumbuhan menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan ini menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya seperti tumbuhan stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan ke dalam tanah dan kemudian menjadi tumbuhan kembali. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa memperbanyak dengan cara di stek adalah bunga mawar, singkong, dan jeruk. 2. Cangkok. Memperbanyak tumbuhan dengan cara mencangkok adalah dengan melukai bagian batang, lalu bagian itu dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contohnya adalah tanaman mangga dan jambu. Mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, beserta contohnya. Seperti sudah dibahas sebelumnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Ya, semua makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yuk, sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak secara generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ini pada hewan ini ada 3 macam. Hewan yang memasuki kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan vivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan banyak lagi. Ovipar atau bertelur. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu, contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu, dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal, anaknya berkembang biak sempurna. Artinya, induknya sudah siap melahirkan anaknya. Beberapa ciri hewan ovovivipar
adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Perkembangbiakan vegetatif adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Yang pertama adalah membelah diri. Perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan bagi hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah amoeba yang hidup di dalam air dan tubuhnya selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya sehingga menjadi hewan baru. Contohnya adalah beberapa jenis cacing. Yang ketiga adalah perkembangbiakan tunas. Perkembangbiakan ini sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Hewan ini berkembangbiak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contohnya adalah Porifera atau spons dan Hydra.